Yang pertama, menurut saya orang-orang ini mereka sedang mengalami yang namanya ketakutan. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Iya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan bahas soal beberapa hal ya tentang kasus yang heboh, terutama soal korban bencana yang ada di Cianjur. Memang kita tahu semuanya bahwa korban bencana di sana itu butuh belas kasihan dan saya sangat setuju. Karena musibah siapa yang tahu kapan akan terjadi dan siapa juga yang mau kena musibah, bener gak? Dan semua orang pasti akan mengalami namanya duka cita ketika mengalami yang namanya musibah. Dan memang musibah ini terjadi di Cianjur dan tidak ada satu orang pun yang menyangka-nyangka itu akan terjadi. Jadi beberapa hari ini terjadi kehebohan gara-gara terjadi tindakan intoleransi yang ada di Cianjur ini. Jadi pada waktu itu ceritanya ada salah satu gereja yang tertulis di situ sih Gereja Reform Indonesia, yang mana Gereja Reform ini memberikan sumbangan bantuan ke dalam bencana ini. Maksud saya memberikan bantuan kepada korban bencana yang ada di Cianjur ini, dan tentunya ini adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat mulia. Dan siapa juga yang tidak senang ketika ada orang lain bahkan di situ dikatakan menolong melalui gereja ini. Dan yang tertulis itu adalah Gereja Reform, yang mana itu adalah tulisan di dalam sebuah tenda. Dan terjadilah seperti apa yang kita saksikan. Tulisan dari Gereja Reform itu disobek, dan itu saya pikir adalah sebuah hal yang ya bisa dikatakan bahwa itu intoleransi gitu. Kenapa bisa nama gereja harus disobek? Padahal kan ya namanya korban bencana pasti di situ juga ada umat Kristen, dan juga pasti juga ada yang menyumbang itu adalah orang-orang tidak hanya dari seagamanya, bahkan pasti ada dari agama yang lain. Dan memang kalau menurut saya sih tindakannya adalah tindakan yang menyedihkan. Kenapa hanya mau terima uangnya aja, tetapi sumbangan ketika diterima ternyata di situ disobek nama orang yang menyumbangnya. Ya itu kan aneh aja gitu guys. Dan ternyata setelah terjadi hal ini kemudian ada komentar dari salah seorang polisi, di mana polisi itu mengatakan bahwa ini bukanlah sikap intoleransi katanya. Dan polisi ini justru membela orang-orang yang sudah oknum-oknum tertentu yang sudah mensobek tulisan tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa semua korban bencana alam yang ada pada waktu itu mereka menyobek itu dan tidak menyukainya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Yang saya katakan adalah di mana ada oknum-oknum tertentu, ya tentunya itu adalah mungkin bentukan ormas tertentu yang kemudian merobek tulisan itu. Tapi polisi ini justru membela dan mengatakan bahwa itu bukan sikap intoleransi. Itu wajar-wajar aja. Karena memang dalam menyumbangkan sesuatu bencana alam tidak boleh hanya menonjolkan satu golongan agama tertentu. Dan ini menimbulkan sebuah masalah kembali. Ya tentunya terjadi simpang siur di antara orang-orang atau netizen, warganet yang ada di Indonesia ini. Bener kan? Ya teman-teman, selain pada itu, nah kemudian secara resmi polisi mengatakan bahwa berita ini adalah berita hoax. Tidak ada satu oknum polisi pun yang mengatakan bahwa sikap tersebut adalah sikap yang benar. Dan mengatakan bahwa itu adalah sikap sara, intoleransi, dan mana itu adalah mendiskreditkan salah satu golongan dan agama tertentu. Bahkan Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa ya nggak apa-apa aja, sah-sah aja jika dia menyumbang dan kemudian dia memberikan tulisan nama tersebut kepada orang yang disumbang. Nah teman-teman, dari sini saya melihat bagaimana masalah ini kemudian digoreng isu, entah isu politik, entah isu sosial, entah isu agama. Tapi ini jelas sebuah hal yang keliru. Kelirunya apa? Ya saya akan komentari beberapa hal dalam bagian ini. Yang pertama, menurut saya orang-orang ini mereka sedang mengalami yang namanya ketakutan. Kenapa ketakutan? Ternyata ketika bencana alam
dapat atau didapati ternyata orang-orang Kristen itu peduli dengan orang lain, bahkan yang beda agama. Bagaimana orang Kristen datang dengan penuh kasih memberikan sumbangan itu tanpa pamrih untuk orang-orang yang di sana, dan mereka ketakutan. Waduh, bahaya ini. Ini nanti kalau ada tulisan ini, orang kemudian nanti ke gereja, orang kemudian nanti tinggalkan agamanya dan masuk ke Kristen. Makanya dirobek tulisan itu. Dan motivasi seperti itu ya tentunya kita sudah tahu semuanya lah. Itu pasti udah yang namanya ya motivasi yang dari tahun ke tahun lah terjadi hal kayak gitu. Yang kedua, tahukah Anda bahwa gereja itu tidak ada motivasi sedikit pun untuk membuat mereka pada akhirnya masuk Kristen gara-gara sumbangan itu. Tentunya gereja dengan murni pure ingin menolong. Saudara sebangsanya sedang mengalami duka cita, sedang mengalami yang namanya bencana alam, di sana sedang mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan, ya tentunya kita pasti akan menolongnya. Bener gak? Ya ngapain juga kita gak tolong, pasti kita akan menolong. Begitu gereja kami mendengar kejadian tersebut, dan itu membuat kami akhirnya mengumpulkan dana dan dikirim ke sana. Dan hari ini juga, hari Minggu ini, jemaat mengumpulkan persembahan untuk disumbangkan ke sana. Tapi kalau kita lihat case semacam itu, ketika mereka merobek nama dan lain-lain, tentunya hal ini membuat kadang-kadang orang Kristen pun menjadi kecewa. Benar gak? Kita pasti berpikir, aduh ngapain juga kita tolong. Toh pada akhirnya mereka juga tidak menghargai pertolongan kita. Mau uangnya, gak mau juga untuk menerima keseluruhannya, bahkan nama yang memberikannya. Nah, nggak mungkin tiba-tiba ditulisin di situ adalah masjid apa, kan nggak mungkin, sedangkan dana itu berasal dari gereja, ya kan kayak gitu kan. Tapi tidak senangnya mereka terhadap itu kemudian dilakukan hal semacam itu. Karena memang benar-benar gak ada motivasi sedikit pun untuk membuat itu kristenisasi. Jadi nggak usah khawatir dan tenang aja. Saya rasa nggak masalah lah, silakan robek aja. Sebenarnya nggak ngaruh juga. Sebenarnya nggak ngaruh ya. Itu pun tidak ada nama di situ gereja reform dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak masalah. Kami juga memberikan sumbangan, nggak ada nama kami dalam sumbangan itu sebenarnya nggak masalah. Tapi itu sebenarnya menjadi hal yang sepele tapi penting juga nama itu. Kenapa? Karena jangan sampai dana dari umat Kristen yang sudah dikumpulkan kemudian ketika diberikan kepada orang atau korban bencana alam di sana itu tidak tersalurkan dengan baik. Paham ya maksudnya? Uang yang dikumpulin mengatasnamakan bencana dikorupsi sendiri sama orangnya, sama pengurus-pengurus di dalam, dan itu kejadian banyak kan? Iya kan? Nah, kenapa ini uang dikumpulin? Kemudian dikumpulin itu ketika diberikan ditulis nama supaya tidak diselewengkan dananya. Sehingga transparan, oh benar ternyata dana yang dikumpulin sama jemaat tuh masuk ke dalam bencana-bencana alam di sana. Jadi ini bagus gereja reform nih. Ketika dilihat gereja reform, oh benar nih sumbangan yang kita kumpul ternyata masuk ke dalam bencana alam itu disumbangkan. Benar kan? Nah kalau nggak ada tulisan itu kan nggak tahu. Tapi itu kan akhirnya sebenarnya motivasinya seperti itu. Bukan motivasinya supaya oh ini gereja dan supaya orang-orang ini masuk ke dalam. Enggak juga gitu. Nah yang selanjutnya yang terakhir, sebenarnya nggak masalah juga kalian robek. Sebab dalam Alkitab juga diajarkan jika kamu memberikan dengan tangan kananmu, jangan sampai ketahuan sama tangan kirimu. Artinya apa? Jangan dikasih tahu orang-orang kalau kamu memberikan. Jadi saya rasa gereja reform ini motivasinya supaya ya ketahuan lah kalau memang benar-benar mereka berikan hasil uang yang dikumpulkan jemaat untuk bencana alam. Tapi sebenarnya bukan supaya kelihatan orang ini nyumbang dan lain-lain, enggak juga gitu. Tapi kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang, supaya tidak diselewengkan dananya. Dan kalaupun tidak ada nama juga nggak masalah. Saya lihat juga gereja kami juga ketika nyumbang nggak ada namanya terpampang di mana-mana media sosial, nggak juga. Karena memang motivasi kami sekedar membantu. Tapi ya tolong kalau dibantu itu mbok yo ngerti. Udah dibantu masa memperlakukan orang yang bantu kayak gitu. Ya kan nggak bener tuh namanya kan. Ya mudah-mudahan ini ulasan saya dipahami ya, bahwa kami gereja tidak tutup mata, kami tidak tinggal diam ketika ada bencana semacam itu. Ya kami akan
membantu dengan sepenuh hati. Dan dana kami juga sudah terkirim ke sana untuk membantu korban di sana. Urusan kalian mau terima apa enggak, tapi kami tulus ingin membantu. Karena kami sayang saudara kami yang saat ini terkena musibah. Kami enggak melihat yang terkena bencana ini Kristen atau Islam, ini yang Kristen sumbang Islam, enggak. Kami enggak lihat itu. Apapun agama Anda berhak menerima bantuan dari kami, uluran tangan kasih dari kami yang dengan tulus menolong Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.